terkait mengenai sejarah dan perkembangan pesantren modern di Kota Padang. Adapun pertanyaan yang kami ajukan kepada peserta ini, yang pertama, bagaimana atau apa isi awal diadakannya pesantren modern di Padang Kota Padang? Ya, awal pesantren Ramadan itu sebenarnya bahwa kita bersama di masjid kita selama 11 bulan hampir ada di ruang sekolah teruskanlah Ramadan itu suasana itu share diarahkan terus di masjid. Jadi tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya di ruang labor, tapi juga bisa di ruang kita beribadah, kita bisa menikmati suasana belajar, kita bisa ada di hikmah. Nah, ini sebenarnya adalah belajar beribadah dan membuat kebaikan. Jadi anak yang sebelumnya tidak saling kenal, tidak antar sekolah, tidak satu tempat, di satu ruangan, berbeda asal sekolahnya bisa disatukan di masjid. Ini waktu itu di 2004 yang terlihat suasana keakrabannya itu terjalin. Karena walaupun dia satu komplek sebelumnya tidak pernah saling kenal. Walaupun dia kadang bersama rumah, tapi tidak pernah ketemulah di masjid. Pemicu banyaknya tawuran di Kota Padang itu karena dia tidak saling kenal. Maka dia menganggap orang lain itu musuhnya, padahal bukan tetangga sebelah. Dianggapnya itu lawan beratnya, padahal itu adalah orang yang satu komplek dengan dia. Jadi ketika dibawa suasana ini, suasana beribadah, suasana tenang di masjid, suasana saling kenal mengenal antar orang-orang terdekat di lingkungan terdekat, itulah suasana yang lebih dekat batin di tengah siswa itu ditimbang hanya anak sekolah yang selama 3 tahun di SMP atau di SMA ketika itu mereka bahkan tidak mendapatkan suasana tenangkan sekali itu awal-awal. Bagaimana inovasi pemerintah Kota Padang membuat kegiatan pesantren modern itu menjadi lebih bagus, intensasinya dan inovasi itu diperkuat dan menghasilkan pesantren modern itu berhasil dengan baik. Ya, kita melibatkan perguruan tinggi, paling tidak ada 3 perguruan tinggi yang kita libatkan kemudian pesantren modern teknologi. Pertama itu adalah Balitbang UIN, Badan Penelitian dan Pengembangan di Universitas Islam Negeri Bonjol. Ini misalnya dari Kornet. Itu kita libatkan dari BNP. Jadi kami libatkan juga ada kita bawa yang dari UNAN, kita bawa dari Mama, kita bawa dari BUI, kita bawa dari DMI, kita bawa dari Ormas, Muhammadiyah. Banyak kita libatkan untuk merancang tiap tahun itu kita siapkan bahan ajarnya, kita siapkan kurikulum selama itu hasil dari Pemkot bersama perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan ormas. Ini tiap tahun tak akan sama materi ini, kita terus. Dulu kita tuntaskan khusus Asmaul Husna itu 3 tahun. Tahun pertama 33 Asmaul Husna, yang kedua 33 lagi, ketiga 33 lagi. Setelah itu kita tuntaskan adat Pasar Sara, kedekatannya filosofi di Minangkabau
mengembangkan mata pelajaran anak-anak ini. Makanya ada sumpah dua balik. Ini tuntas lagi, kemudian lanjut dengan adat sopan santun. Jadi ada perubahan terus setiap tahun yang coba dikembangkan oleh tim yang ahli di bidang pendidikan dan pendidikan. Jadi kita lakukan, kita rapatkan, kita musyawarahkan tim untuk tahun depan. Kita juga belum undang, nanti kita siapkan lagi bulan besok mudah-mudahan. Terakhir Pak, apa dampak yang bisa untuk anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan sastra muda ini? Kita sebenarnya dari dulu falsafah kita kan dari surau kembali ke surau. Jadi kalau hanya sekedar membangun masjid, kita tidak terlalu banyak orang. Bangun masjid itu sekarang hanya butuh satu orang, keluarga selesai. Tapi yang paling berat itu adalah membangun generasi yang akan cinta dengan masjid, generasi yang gemar untuk beribadah dan beraktivitas di masjid. Kalau masjid-masjid kita bagus tapi kosong, masjid kita bagus tapi tidak ada isinya, banyak hal yang sia-sia. Sementara tiap bulan sekarang ada penambahan masjid baru di Kota Padang, ada penambahan musola baru. Jadi tiap bulan itu bisa sampai 4 masjid bertambah. Jadi Kota Padang tidak akan berkurang jumlah masjid, tapi jumlahnya akan bertambah 8. Kita coba hitung-hitung. Menurut data, Jawa Barat itu termasuk yang paling rapat masjid. Bisa sampai kalkulasinya itu 1/250 meter. Nah, Kota Padang di atas sekarang sedikit. Kita masih antara 1 sampai 500 meter. Tapi ini secara global ya. Kalau faktanya kita ketemu ada bahkan yang sebelah jalan. Ada yang sebelah dinding saja lah kita. Karena itu ketika diambil rata-ratanya, Kota Padang itu masih di peringkat 3 nasional jarak ke masjid. Yang paling kita ingin bina itu adalah bagaimana masjid-masjid ini tetap ramai. Maka program lanjutan sekarang yang boleh disinergikan dengan Kota Padang adalah Semar Surau. Kalau Ramadan itu fokus 1 bulan, Semar Surau fokus 11 bulan berikutnya. Itu sekarang yang kita jalankan, dan kita tahu sekarang Semar Surau sudah masuk bulan kedua. Jadi kita akan evaluasi tiap bulan anak yang seluruh ikut pesantren Ramadan itu bisa bukan hanya subuh di masjid, tapi juga 5 waktu dan aktivitasnya juga di masjid. Dan belajarnya juga akan banyak di masjid. Kalau masjid kita tahun ini akan kita banyak pasang TV dan ruang digital. Caranya kita dikasih 4 bulan memberikan